Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik Pretest PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita tidak membahas per indikator lagi, jadi ini random saja dari semua indikator khusus untuk materi profesional. Ini bagian yang pertama. Indikatornya di sini disajikan narasi kasus terjadinya pencemaran lingkungan atau pemanasan global. Peserta dapat menganalisis penyebab terjadinya pencemaran atau berbagai alternatif strategi untuk menyelesaikan masalah pencemaran atau solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut. Soalnya, pencemaran bahan organik di sungai dapat memicu pertumbuhan tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes secara pesat. Berikut ini secara berurutan merupakan dampak yang terjadi karena pertumbuhan eceng gondok yang pesat dan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. A. Berkurangnya populasi ikan di sungai, mengambil eceng gondok dengan mesin otomatis. B. Keruhnya sungai, mengambil eceng gondok secara manual untuk meminimalisir pengeruhan sungai. C. Berkurangnya populasi organisme air, kemudian memanfaatkan eceng gondok untuk pakan ternak. D. Keruhnya sungai, memanfaatkan eceng gondok untuk kerajinan tangan. E. Keruhnya sungai, mengambil eceng gondok dengan mesin otomatis. Jadi secara berurutan tadi yang dimintanya itu dampak yang terjadi dan bagaimana solusinya. Jawabannya adalah C. Dampaknya itu adalah berkurangnya populasi organisme di air, kemudian solusinya memanfaatkan eceng gondok untuk pakan ternak. Eceng gondok akan menutup dan mengambil oksigen dari air. Akibatnya organisme di air akan sulit bernafas dan akhirnya berkurang jumlahnya. Solusinya yaitu mengurangi eceng gondok baik secara mekanis maupun memanfaatkannya untuk diolah lebih lanjut. Daun mudanya itu bisa untuk pakan ternak dan batangnya untuk produk kerajinan. Soal kedua. Peserta dapat menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana alam. Soalnya, letusan gunung berapi dapat menimbulkan bencana alam bagi ekosistem di sekitarnya karena selain menghasilkan lelehan lava, awan panas juga menimbulkan tsunami. Seperti yang terjadi pada letusan Gunung Anak Krakatau di Kepulauan Seribu. Langkah berikut yang paling tepat dilakukan untuk menghindari bencana tersebut adalah A. Menjauhi daerah pantai dan bergerak ke daerah yang lebih tinggi. B. Menjauhi gunung-gunung, gedung-gedung dan pusat perbelanjaan. C. Menjauhi daerah sekitar lereng Gunung Krakatau. D. Bersembunyi di dalam gua atau bunker di sekitar. E. Membangun di sekitar pantai yang berhadapan dengan anak Gunung Krakatau. Jadi kita tahu Krakatau itu berada di laut antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi karena dia berpotensi menimbulkan tsunami, maka cara mitigasi mengurangi risiko bencana yaitu menjauhi daerah pantai dan bergerak ke daerah yang lebih tinggi karena itu bisa menimbulkan tsunami. Selanjutnya, disajikan data atau narasi tentang sistem tata surya dan pergerakannya. Peserta dapat menganalisis pengaruh dari pergerakan tertentu terhadap proses kehidupan di muka bumi. Soalnya, bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu 1 tahun atau 365 hari. Saat berevolusi mengelilingi matahari, bumi posisinya itu tidak tegak lurus, melainkan dengan posisi miring 23,45 ke arah timur laut dari sumbu bumi. Apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, akibat yang paling tepat dibandingkan kondisi saat ini. Jadi kalau yang sekarang kan miring dengan kemiringan 23,45. Bayangkan kalau dia dalam posisi tegak, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti yang dialami saat sekarang ini. Karena pada gambar di atas tampak bahwa dengan kemiringan bumi saat berevolusi mengelilingi matahari, pada suatu ketika kutub utara akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dibandingkan dengan kutub selatan.
Sebaliknya, ketika kutub selatan lebih dekat dengan matahari, maka kutub utara akan menjauh dari matahari. Namun, jika bumi berputar pada posisi tegak, maka kutub selatan dan utara akan selalu berada pada jarak yang sama dengan matahari dan sulit untuk mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya, disajikan narasi bencana alam Gunung Merapi atau gempa bumi, peserta dapat menjelaskan pengaruh perubahan struktur bumi yang menjadi penyebabnya. Gempa bumi atau gunung Merapi yang meletus seringkali tidak hanya menimbulkan guncangan, getaran, atau keretakan pada struktur lapisan bumi, melainkan juga menimbulkan berbagai bencana lain, seperti tsunami, naiknya permukaan air laut, hingga ke pemukiman yang padat penduduk. Meskipun demikian, tidak semua gempa menimbulkan tsunami. Pernyataan yang benar tentang gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami adalah A. Gempa bumi dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. B. Gempa bumi atau pusat gempa terjadi di darat dan menimbulkan patahan. C. Gempa bumi terjadi di laut tetapi tidak mengakibatkan terjadinya patahan atau sesar dasar laut. D. Gempa bumi tergolong gempa bumi dalam. E. Semakin besar kekuatan gempa, semakin besar potensi terjadinya tsunami. Jadi tsunami dipicu oleh, jawabannya itu adalah A. Gempa bumi dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. Deformasi itu artinya perubahan formasi pada dasar laut. Soal selanjutnya. Disajikan gambar atau grafik atau data interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Peserta dapat merumuskan masalah atau hipotesis pada simpulan atau memperkirakan hasil interaksi tersebut. Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan debu vulkanik yang berdampak pada tumbuhan. Namun, ekosistem alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri atau self-repair setelah mengalami gangguan, yaitu melalui proses yang disebut dengan suksesi. Di antara pernyataan berikut yang merupakan proses suksesi primer adalah, jadi suksesi itu ada dua, suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer yaitu terjadi di mana belum ada tanah yang terbentuk sebelumnya. Jadi memang mengawali terbentuknya suatu ekosistem itu dari suksesi primer. Kalau dalam kejadian erupsi Gunung Merapi ini yang termasuk suksesi primer yaitu adalah semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Disajikan narasi atau data tentang penerapan teknologi ramah lingkungan. Peserta dapat menganalisis proses fisika, kimia, atau biologis pada teknologi tersebut. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Yang bukan manfaat biopori bagi lingkungan adalah A. Mencegah banjir di musim hujan, ini pasti. Membantu ketersediaan air pada musim kemarau, ini juga. Mencegah perubahan iklim, ini tidak. Mencegah penyebaran penyakit demam berdarah, malaria, dan kaki gajah, ini juga. Karena dengan biopori tidak akan ada lagi air yang tergenang yang merupakan sumber dari siklus hidup nyamuk. Kemudian bisa juga untuk membuat kompos. Jadi jawabannya yang bukan itu adalah mencegah perubahan iklim. Soal berikutnya. Berikut ini beberapa hal yang terjadi dewasa ini. 1. Masih banyaknya pemakaian CFC yang membuat ozon menipis. 2. Semakin berkurangnya pohon-pohon. C. Banyaknya penggunaan kaca untuk bangunan. D. Keluarnya gas metan dari peternakan dan permafrost. Pernyataan yang berkaitan langsung dengan penyebab pemanasan global. Jadi di sini yaitu yang berkaitan langsung, yaitu nomor 2 dengan nomor 4. Jawabannya adalah C. Jadi aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan, salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk. Akan tetapi saat ini diketahui bahwa banyak gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer.
Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan hutan, pembakaran hutan, alih fungsi hutan untuk pertanian dan pemukiman, industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer itu meningkat 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan N2O akan membuat panas dari matahari yang telah masuk ke bumi tidak bisa direfleksikan lagi ke angkasa seperti dulu karena terperangkapnya gas tersebut. Gas rumah kaca bukan rumah kaca. Jadi banyaknya penggunaan kaca untuk bangunan ini tidak menimbulkan efek rumah kaca. Soal selanjutnya, peserta dapat menjelaskan penerapan teknologi pada reproduksi tumbuhan atau hewan. Teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan bibit tumbuhan yang seragam secara genetik dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat adalah Arekayaksa genetika, BDNA rekombinan, C. Tanaman transgenik, D. Kultur jaringan, E. Hidroponik. Jawabannya itu adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu mengambil bagian dari tanaman, bisa sel, jaringan, atau organnya, lalu dikembangbiakkan dalam media kultur tertentu, sehingga kita bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dan secara genetik dia itu akan sama dengan induknya. Ketika terjadi gempa, Anita berada di lantai 3 rumahnya. Anita berusaha tidak panik. Alternatif yang tidak perlu dilakukan Anita pada saat itu adalah, jawabannya adalah A. Segera turun melalui lift dan keluar. Ini tidak aman. Yang paling aman dilakukannya adalah berlindung di bawah meja atau di bawah tempat tidur, berupaya melindungi kepala dengan bantal atau benda lain, jauhi lemari kaca, waspadai benda-benda yang tergantung di tembok. Jadi mitigasi bencana gempa ada yang kita lakukan sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadi. Sebelum gempa mungkin kita bisa membangun rumah yang tahan gempa seperti konstruksinya ceker ayam. Bila perlu buat ruang khusus bawah tanah atau boleh juga disebut bunker. Kemudian mendesain pintu keluar di setiap ruangan rumah agar mudah keluar. Menyiapkan tenda darurat berukuran besar, jaga-jaga jika terjadi gempa. Kalau saat terjadi gempa jangan panik, cari jalan keluar dengan hati-hati. Tapi karena kondisi Anita tadi di lantai 3, maka dia tidak perlu serta-merta segera turun apalagi melalui lift. Bisa jadi nanti terjebak di dalam lift. Segera menuju lapangan jika sudah keluar rumah. Jika tidak sempat keluar, berlindung di bawah bangku atau meja yang kuat. Jika berada di daerah pantai, segera jauhi pantai. Jika rumah berada di pegunungan, jauhi lereng atau lereng yang rawan longsor dan banyak bebatuannya. Soal selanjutnya. Disajikan narasi atau data tentang penerapan teknologi ramah lingkungan. Peserta dapat menganalisis proses fisika atau kimia atau biologis pada teknologi tersebut. Penggunaan biogas sebagai bahan bakar saat ini semakin pesat. Biogas banyak diproduksi dari bahan kotoran hewan, memamah, biak atau limbah organik lainnya ditambah bakteri rumen. Berikut ini adalah proses yang terjadi pada produksi biogas. Jawabannya adalah C. Bakteri rumen memfermentasi bahan organik dalam rangka mendapatkan sumber karbon dan sumber energi dalam kondisi anaerob. Jawabannya C. Perhatikan pernyataan berikut. Yang dapat menyebabkan gempa oleh tenaga endogen adalah peristiwa nomor. Jadi tenaga itu ada dua, endogen dan eksogen. Kalau endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Kalau eksogen yaitu akibat benturan yang terjadi akibat pengaruh dari luar. Jadi yang endogen itu adalah 1 dengan 2. Tekanan magma di dalam perut Gunung Merapi dan tumbukan antar lempeng kulit bumi. Jawabannya B. Keberadaan bakteri dan jamur di dalam tanah memberikan peran penting bagi kesuburan tanah, yaitu membantu terjadinya siklus energi di dalam tanah. Perhatikan gambar berikut. Jika diperhatikan, bunga tersebut mekar pada saat terkena cahaya matahari dan menguncup pada saat tidak terkena cahaya matahari. Gerakan bunga ini disebut dengan gerak. Jadi geraknya adalah gerak fotonasti karena dipengaruhi oleh cahaya matahari.
Bangunan di daerah perkotaan dan industri yang terbuat dari besi cepat mengalami perkaratan atau korosi. Untuk mengatasi perkaratan perlu dilakukan pengecatan pada bangunan yang terbuat dari besi. Perkaratan tersebut disebabkan oleh pencemaran udara yaitu berupa jadi pasangan gas yang dapat menyebabkan korosi adalah gas belerang dioksida dan nitrogen dioksida atau SO2 dan NO2. Jawabannya E. Perhatikan gambar bagian tumbuhan, ini putri malu atau Mimosa pudica berikut. Jika seorang siswa memberi sentuhan pada atau tekanan pada bagian yang ditunjuk, anak panah, ini di pangkal tangkai daun, maka yang akan terjadi adalah jawabannya C, daun dan tangkai daun akan menutup karena terjadi perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Soal selanjutnya, efek rumah kaca merupakan fenomena yang sering dipandang sebagai hal negatif. Mekanisme efek rumah kaca yang terkendali sebenarnya diperlukan bagi kehidupan di bumi karena jadi jika tidak berlebihan, efek rumah kaca ini sebenarnya penting untuk bumi, yaitu untuk menghambat radiasi sinar matahari. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, prinsip pembuatan rumah tahan gempa sebagai upaya mitigasi bencana gempa adalah 1, 2, dan 3. Rumah sederhana yang berbentuk panggung, kemudian bahan bangunan seringan mungkin. Jadi bahannya itu terbuat dari bahan yang ringan, konstruksi dengan penahan beban yang memadai. Jawabannya 1, 2, dan 3. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus untuk pretest tahun 2023. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.